Woi woi woi. Halo sobat semua, kembali lagi bersama Adjani Family dalam cerita kami bertiga kita bisa, bertiga kita bahagia. Perjalanan dari Jogja ke Labuan Bajo. Setelah sempat merasakan ketakutan dakdikduk dalam perjalanan malam dari Bima Cafe, pagi harinya kami bertiga melepas lelah dan kepenatan dengan bersantai menikmati Pantai Lariti yang berada di Tenggara Pelabuhan Sape. Sobat, kalau kita sudah sampai di Pelabuhan Sape, untuk ke Pantai Lariti tinggal mengarahkan kendaraan ke Tenggara ya, dengan mengikuti arah di aplikasi Google Map. Jarak sekitar 5 km atau hanya perlu 5 menit saja kita bisa sampai di pantai ini. Lewat aplikasi ini kita akan disarankan menuju ke arah selatan setibanya kita di Simpang 4 Tugu titik 0 km Sape. Nah, setelah melewati perkampungan penduduk Desa Soro Lambu, pemandangan indah laut biru di sekitar pantai Sape, Pelabuhan Sape yang terlihat dari atas bukit langsung menyambut kita sebelum kami tiba di Pantai Lariti. Dengan Rp5.000 sebagai retribusi masuk dan Rp5.000 untuk parkir, kita bisa menikmati pantai yang saat ini tengah viral dan dikenal sebagai laut terbelahnya Indonesia. Oh iya, menikmati indahnya Pantai Lariti seharusnya masuk di rencana perjalanan kami pulang setelah dari Labuan Bajo. Tapi karena di akhir tahun kemarin jadwal penyeberangan kapal feri dari Sape ke Labuan Bajo berubah dari awalnya jam 9 pagi jadi jam 5 sore, akhirnya kami merubah rencana kami semua. Dan inilah indahnya Pantai Lariti. Di pantai ini, selain kita bisa bermain air, menyaksikan pemandangan indah, satu hal yang wajib dilakukan adalah berfoto dan main ayunan. Ya, di pantai ini sudah tersedia ayunan yang disediakan oleh pengelolanya, berada di pinggir pantai. Rasanya sangat asik bisa berayun-ayun di pinggir laut dengan genangan air cukup tinggi kala itu, dengan berlatar belakang pulau yang berada di seberang Pantai Lariti. Setelah menikmati keindahan pantai dengan air laut yang biru, kami tetap menyempatkan diri untuk mencoba menyeberang ke pulau yang berada di seberang Pantai Lariti. Meski air kala itu tidak sedang surut, kami bertiga tetap mencoba untuk membelahnya. Dengan percaya diri, kami melewati gundukan pasir yang lebih tinggi dari air di sekitar laut. Jadi kalau mungkin surut, jalan ini tidak ada airnya, jadi benar-benar terlihat seperti laut yang terbelah. Nah, dengan kepercayaan diri, kami sukses membelahnya sampai di tengah-tengah lautan tersebut. Meski tidak sampai di pulaunya, karena masih agak jauh, namun pengalaman ini bagi kami sangat cukup untuk membuktikan apa yang dikatakan orang fenomena laut terbelah di Pantai Lariti. Nah, uniknya
saat di perjalanan membelah ke pulau, selain mendapatkan pengalaman yang cukup mengasihkan, kami bertemu dengan anak-anak setempat yang tengah bermain di tengah laut ini. Saat itu ada Alfi dan Nizam. Mereka mempertontonkan kebolehan mereka salto dari atas ban pelampung. Wih, keren sekali. Jempol deh buat mereka berdua. Selepas puas menikmati Pantai Lariti, kami langsung bergegas kembali ke penginapan untuk mempersiapkan penyeberangan ke Labuan Bajo. Namun sebelum meninggalkan kawasan Pantai Lariti, kami sempat berfoto-foto terlebih dahulu di atas bukit yang ada di jalur keluar pantai dengan berlatar belakang laut di daerah dekat Pelabuhan Sape. Pemandangannya indah banget kawan. Yakin jika kita main ke Pantai Lariti, ini spot ciamik untuk kenang-kenangan dari Sape saat kita pulang, apalagi kita di Jawa. Mantap. Selain bersiap mengemasi barang sebelum ke Labuan Bajo, kami sempat dulu untuk memasukkan sebelah pakaian kotor kami ke laundry yang tempatnya berada di sebelah SPBU Sape. Masukkan baju kotor ke laundry ini jadi trik kami untuk mengurangi beban motor sekaligus menyiapkan pakaian cadangan kala perjalanan pulang ke Jawa. Toh saat pulang nanti dari Labuan Bajo kami juga melewati Sape lagi. Nah, sebelum kami nampang di destinasi wisata super premium yang kata Pak Presiden, seperti itu, motor yang sudah belepotan lumpur selama perjalanan dari Jawa, Lombok, dan Sumbawa, kami mandiin dulu agar kembali cakep saat di Labuan Bajo. Di kawasan Desa Soro banyak sih tempat pencucian motor. Nah, ini cukup membantu kami. Nah, setelah motor kembali cakep dan packing selesai, sekitar pukul 5 sore kami gas ke Pelabuhan Sape dan langsung membeli tiket seharga 186.000 untuk sepeda motor plus penumpang. Setelah itu ya kami harus antri menyeberang ke Labuan Bajo. Awalnya kami salah jalur karena tidak tahu, dan ini pengalaman kami ke Pelabuhan Sape, ternyata kita harus antrinya di jalur sepeda motor sendiri, beda dengan jalur ke lewat kendaraan roda 4. Ya harus balik lagi dah. Saat tiba di antrian sepeda motor, wow, lumayan banyak pengantri sepeda motor yang mau menyeberang ke Labuan Bajo. Seperti pengalaman kami yang sudah-sudah, setiap melakukan penyeberangan antar pulau, menunggu bongkar muat dan persiapan kapal adalah hal yang lazim. Jadi kami harus menunggu sampai siapnya kapal baru kami naik. Saat itu sembari menunggu kapal siap dan kami diperbolehkan naik, kami memilih untuk mengisi perut alias makan dulu. Isi perut sebelum berangkat coy. Makanan sendiri kami dapatkan atau kami beli di warung-warung yang ada di samping pintu penyeberangan. Harganya lumayan lah, terjangkau.
dengan lauk udang atau telur goreng plus kering tempe dan teri, kita bisa mendapatkannya dengan harga 15.000. Pokoknya enak, murah, kenyang. Tuh udangnya kelihatan. Tuh, Talita juga senang. Makannya lahap. Jos. Setelah 2 jam menunggu, sekitar pukul 7 malam, setelah semua truk masuk, penumpang pejalan kaki juga masuk ke kapal, akhirnya penumpang dengan kendaraan motor mulai diperbolehkan masuk. Satu persatu tiket dicek oleh petugas dan akhirnya kami go masuk ke kapal. Antrinya sore, masuknya malam. Tapi ya namanya juga siap-siap mau ke destinasi wisata super premium, kata Pak Presiden. Ya, karena naiknya tergolong jadi rombongan paling belakang, saat tiba di kapal kami harus rela berdesak-desakan. Semua kursi penuh, bahkan banyak penumpang yang sudah lesian di seluruh bagian dek penumpang, geladak, bahkan sampai di dek parkiran kendaraan pun banyak yang sudah pada lesian. Dan kapal ini namanya kapal KMP Cakalang. Ya, kondisi seperti ini membuat suasana di kapal yang katanya menuju ke destinasi wisata super premium Indonesia ini, kalau menurut kami sangat tidak nyaman. Terlebih penyeberangan ini dilakukan malam hari, jadi kami tidak bisa menikmati keindahan pulau-pulau di Kepulauan Komodo yang kita lewati di lintasan Sape hingga Labuan Bajo. Tapi beruntung kala itu ada 2 penumpang yang awalnya duduk di kursi, mereka memilih pindah ke geladak atas dan kami bisa beristirahat di kursi untuk melewati perjalanan selama 6,5 jam hingga ke Labuan Bajo. Sampai jumpa di Labuan Bajo, kawan-kawan, sobat semua. Terima kasih dari Atiani Family.